mewakili keluarga muda. Kak Merlin, boleh saya tahu Kak Merlin, apa yang menjadi makanan kesukaan dari Bang Cliff, Kak Merlin? Yang paling dia suka? Ya. Oke, terima kasih. Dengan percaya diri Kak Merlin bilang apa? Bubur ketan kacang ijo, kata Kak Merlin. Mantap jawabannya. Nah, yang kedua nih. Kita lihat kalau yang udah berumah tangga lama ya. Yang lebih senior. Om Adiat. Nah, saya mau tanya Om. Tadi saya mau tanya Opa Wenas, tapi enggak sempat mau ke sana. Jadi saya ke Ibu Tiwi ya. Kalau Tante Tiwi Om, apa yang menjadi makanan kesukaannya yang Om tahu? Yang paling dia suka? Banyak juga sih. Ya. Oke. Satu Om. Yang paling, the most ya. Kira-kira apa Om? Iya betul tuh Merlin. Tapi kemarin saya kan ke Depok. Ya. Di toko gua tuh ada buah duku. Lu kayak nggak tuh, saya suka ini. Duku ya. Jadi saya beli duku. Oke. Sebenarnya betul dia bilang, wah Fit, makasih banyak. Aku lagi bayangin duku, mau beli duku lagi. Amin. Duku dia suka. Duku. Ya. Tapi kalau boleh menu makanan Om, seperti nasi goreng, ketoprak. Nah, kira-kira apa Om? Soto. Soto. Wah. Percaya diri ya. Jadi yang keluarga muda, keluargaku yang sudah lebih senior dengan percaya diri menjawab ya. Dari sisi istri, dari sisi suami. Tapi ternyata yang lebih mengenal pasangan kalian itu saya ternyata teman-teman. Iya. Ya. Jadi kalau Bang Cliff ya, yang paling dia suka itu adalah nasi goreng. Betul. Betul? Oke. Kalau Tante Tiwi yang paling dia suka adalah salad. Salah kita. Jadi boleh jadi mungkin menikahnya udah selama ini ya, dua sisi, tapi ternyata yang lebih mengenal pasangan kalian itu saya, teman-teman. Ya. Tapi terkadang orang merasa mengenal sekali pasangannya, ya enggak? Jadi saya selalu ingat dengan satu cerita, ada orang yang sedang merayakan pernikahan emas. Kalau pernikahan emas tuh keberapa tahun? 50 tahun. Istrinya buat peringatan itu di restoran besar dan mewah. Dia request makanan kesukaan suaminya. Gulai kakap. Lalu suaminya diminta, biasa tutup mata segala macam, ada yang nyanyi-nyanyi dulu, lalu datanglah apa? Tiba-tiba pelayan membawakan satu hidangan, ditaruh ke depan dan dibuka, gulai kepala kakap. Akhirnya mungkin teman-teman sering dengar cerita ini. Istrinya udah dengan semangat, wah happy banget, tapi entah kenapa di ke-50 kali mereka merayakan ini, suaminya murung, teman-teman. Wah, kaget istrinya. Kenapa, teman-teman? Sudah sering kali dilakukan ini, suaminya selalu bahagia. Tapi ke-50 kali, suaminya nggak bahagia, murung. Lalu istrinya bilang, kenapa? Sayang, mohon maaf, katanya. Aku terpaksa harus mengatakan ini, katanya. Ada apa, kata istrinya? Kenapa kamu murung? Selama ini, setiap kamu lakukan ini, aku selalu berusaha mengasihi engkau, kata suaminya. Ya, aku selalu terima. Padahal makanan yang paling gak aku suka adalah kepala ikan, sayang, katanya. Wah, kenapa kamu gak bilang selama ini, katanya. Aku paling gak bisa makan kepala ikan, katanya. Yang aku suka adalah bagian yang selalu kamu makan, sayangku, katanya. Yaitu bagian ekornya. Aduh sayangku, kata istrinya. Aku pikir yang paling baik adalah kepalanya dan itu aku berikan padamu selalu, sayang. Aku pikir biarlah aku yang makan ekornya ini saja, kata istrinya. Tapi
Mereka terkaget-kaget pada hari itu. Dan mereka saling apa? Minta maaf. 50 tahun mereka menikah, mereka masih belum tahu apa yang menjadi kesukaan dan yang tidak disukai oleh pasangan mereka masing-masing, teman-teman. Ya, saya nggak tahu juga ya, mungkin ada juga di antara kita yang seperti itu ya. Tapi puji Tuhan kalau istri saya dia udah tahu dia. Kami yang berbeda, kalau istri saya ini suka western food ya, cookies dan lain-lain. Tapi kalau saya cukup hanya sayur direbus, disambal, udah. Malah kalau saya dikasih makanan yang aneh-aneh, sulit saya makan. Aneh buat saya ya sebenarnya. Jadi istri saya tahu, ya, wah dia kok tahu kalau saya mau makan banyak, cukup aja direbus sayur singkong, bikin sambal, digoreng tahu tempe, wah itu pasti banyak makannya kan. Jadi, tapi mungkin kami banyak yang kami belum kenal dalam hal yang lain juga. Nah, ini yang paling mengerikan teman-teman, ya. Cerita orang-orang yang merasa paling mengenal apa? Tuhan. Mengenal Tuhan, ya. Dari agama-agama. Bahkan kalau dulu beda agama, mereka perang. Namun akhir-akhir ini, dalam satu agama, dalam satu gereja pula lagi, mereka berperang teman-teman. Karena apa? Merasa inilah kami yang lebih mengenal apa? Tuhan yang benar itu seperti apa. Tapi ada satu lagi, waduh kok hilang. Cerita teman-teman yang saya mau bagikan. Setelah kematian istrinya yang ke-50 tahun, ia menemukan satu surat rahasia yang telah disembunyikan istrinya selama puluhan tahun. Ya. Jadi, saya lupa namanya, Richard kalau nggak salah, punya istri, keluarga Trapani ini, mereka nggak punya anak. Ya, mereka nggak punya anak. Istrinya sudah lama meninggal 50 tahun, di usia dia 30 ini udah usia 80-an. Dan dia nggak punya anak, hidup sendiri akhirnya Richard ini. Sampai akhirnya setelah 50 tahun istrinya meninggal, dia beres-beres rumah. Begitu dia beres-beres rumah, dia ketemu surat dari istrinya yang udah lama banget. Dan dia baca, dia kaget teman-teman. Ya. Kenapa kaget? Jadi selama hidupnya dia bersedih karena nggak punya anak. Dan mereka sudah banyak lakukan usaha untuk membuat kesuburan istrinya ini membaik. Sampai ceritanya nggak terlalu jelas di dalam cerita itu, tapi akhirnya mereka sempat berpisah. Dan ternyata teman-teman di surat itu istrinya ini ternyata punya anak. Jadi di surat itu dia tulis ke suaminya, dia kirim, suamiku katanya, kita punya seorang anak yang saat ini usia 3 tahun. Namanya Samuel katanya. Tapi surat itu nggak pernah dibaca teman-teman. Jadi selama itu suaminya ini berpikir istrinya infertility. Suaminya ini pikir istrinya nggak punya apa? Kesuburan. Jadi sampai meninggal, bukannya meninggal sampai 50 tahun setelah meninggal, di dalam pikiran suaminya, istrinya infertile atau punya masalah kesuburan. Ternyata faktanya yang nggak punya kesuburan siapa, saudara-saudara? Suaminya. Ya. Tapi nggak tahu ya, nggak diceritain banget. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Saya nggak tahu, tapi saya hanya mengambil satu contoh bagaimana seringkali manusia berpikir, saya tahu. Saya sudah lebih tahu. Saya sudah memeriksa. Tapi pada kenyataannya sering kita tidak tahu, teman-teman. Ya. Bukan berarti ketika saya bagikan ini, saya orang yang paling mengenal Tuhan. Saya orang yang paling mengenal Tuhan yang benar. Tapi sama-sama kita lihat bagaimana bila dikatakan seseorang mengenal satu-satunya Tuhan yang apa? Yang benar. Mari kita berdoa sekali lagi teman-teman. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat berkumpul Tuhan. Ada banyak darah tertumpah Tuhan. Ada banyak jiwa yang binasa.
oleh karena pemahaman manusia tentang Tuhan. Kami saling membunuh, kami saling membenci. Oleh karena kami berpikir, kami jauh lebih mengenal Tuhan dibanding orang lain. Oleh karena kami berpikir, mereka telah melakukan yang salah dan kami melakukan yang benar. Namun apakah Tuhan mengajari kami untuk menjadi seperti ini? Kami rindu Tuhan. Bukakan apa yang perlu kami ketahui Tuhan. Sehubungan dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau Tuhan. Tapi kami terbatas Tuhan. Jangankan mengenal Tuhan. Mengenal alam ciptaan Tuhan pun kami belum sanggup untuk mengenal seutuhnya Tuhan. Namun kami datang memohon benar-benar Tuhan. Biarlah kami tidak salah mengenal Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan yang benar. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, terlebih kepada hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Agar dosa-dosa hamba-Mu tidak menghalangi kami untuk sama-sama belajar mengenal Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, sekali lagi selamat Sabat. Selamat Sabat. Ya. Jadi, mari kita buka teman-teman, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Nah, kita buka ayat inti kita. Kalau ada yang sudah dapat, boleh bacakan teman-teman. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, terima kasih Bang Cliff. Jadi Yohanes 17 ayat 3 bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu katanya. Yaitu apa katanya? Mengenal satu-satunya Tuhan katanya ya. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan yang Yesus Kristus yang Engkau utus. Wah, lalu berdasarkan ayat ini, banyaklah orang akhirnya mencoba mengenal apa ini? The only apa? True God, satu-satunya Tuhan yang benar. Mulai orang mencari-cari tahu formula tentang ketuhanan itu seperti apa. Nah, sekali lagi saya bilang motif saya membawakan pelajaran ataupun khotbah ini adalah melihat kondisi gereja. Bahkan gereja, saya punya gereja Advent namanya ya. Gereja saya akhirnya mengalami perpecahan. Ya. Jadi banyak sekali orang belajar firman Tuhan, akhirnya terjadi apa? Perpecahan. Apakah itu sesuatu yang buruk? Belum tentu, teman-teman. Ya. Ketika Martin Luther buka Alkitab, dia menemukan sesuatu yang salah. Dia uji terus. Ya ini salah, kata dia. Sehingga dia harus berpisah dari gereja yang dia kasihi. Untuk apa? Kebenaran. Tapi seringkali kita pikir sesuatu itu apa? Benar, teman-teman. Seperti ilustrasi yang saya bawakan tadi. Seringkali kita pikir saya yang benar, istri saya yang salah. Ya. Tapi sering kita nggak tahu, teman-teman. Karena kita ini terbatas. Kapan kita tahu, teman-teman? Ada pernah di sini kita berlomba dan kita tahu kita sudah juara? Kapan kita tahu? Setelah kita menyelesaikan itu. Ya. Teman-teman, kapan kita bisa tahu tentang satu-satunya Tuhan yang benar? Ketika kita berada di hadirat Tuhan nantinya. Nah, saya mau tanya ke kita, kira-kira kalau gitu siapa yang paling kenal Tuhan menurut teman-teman? Yesus ya. Itu benar sekali. Tapi selain Yesus lah. Setan. Di mana tertulis? Mari kita buka Yakobus 2 ayat ke-19, teman-teman. Yakobus 2 ayat 19. Sudah di sana boleh katakan amin? Yakobus 2 ayat 19. Amin. Oke. Dikatakan engkau percaya hanya ada satu Tuhan katanya. Ya. Engkau
You do well katanya. Engkau benar-benar benar. Engkau yakin katanya. Ya. Namun apa yang terjadi? Even the demons believe katanya. Bahkan setan pun apa? Percaya dan gemetar. Nah, jadi teman-teman, kenapa ini dipermasalahkan? Kenapa ada surat yang ditulis berbicara bahwa ada membahas tentang satu Tuhan yang benar? Jadi orang Farisi punya kepercayaan mereka lah, ataupun orang Yahudi, mereka lah yang paling tahu tentang apa? Tuhan. Mereka yang paling tahu tentang konsep ketuhanan. Saking merasa tahunya mereka tentang konsep ketuhanan, 2000 tahun yang lalu, lahir seorang manusia yang telah dinubuatkan di Alkitab bahwa dia adalah juru selamat manusia, dia adalah anak Tuhan. Mereka salibkan. Karena apa? Karena Yesus menyampaikan satu statement yang bertentangan dengan konsep ketuhanan orang-orang Yahudi. Kenapa teman-teman? Orang Yahudi percaya hanya ada satu Tuhan katanya. Tuhan itu nggak beranak katanya. Lalu Yesus datang, dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Saya anak Tuhan katanya. Wah, kami ini udah selidiki nih Taurat ini. Ya, kita udah belajar Alkitab, hanya 2 alasan mengapa Yesus disalibkan. Ya. Yang pertama, Yesus disalibkan oleh karena pelanggaran pada hari Sabat. Karena ada hukum Sabat, hukum yang ditambahkan, ya. Yang kedua, ketika Yesus bilang saya mengampuni dosa katanya. Mereka pelajari hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Nah, Yesus datang mengakui dirinya apa? Tuhan. Tapi dia bilang dia anak Tuhan. Wah, ini nggak benar nih, nggak sesuai konsep. Makanya mereka apa? Salibkan Yesus. Jadi teman-teman, sering sekali untuk pemahaman-pemahaman seperti ini, manusia membunuh manusia. Dan lebih ngerinya, untuk karena pemahaman-pemahaman seperti ini, manusia membunuh Tuhan, bayangkan teman-teman. Ya. Jadi ternyata belajar firman Tuhan ini bisa mengerikan dampaknya. Ya, kita punya banyak cerita teman-teman. Kita nggak bicara tentang kepausan yang membunuh 50 juta orang, tapi Alkitab menceritakan ada yang namanya Saulus, yang oleh karena dia belajar firman Tuhan, dia begitu setia, dia mau ikut Tuhan, dia bunuh banyak orang. Karena dia pikir, itulah yang benar. Tapi benar nggak kata Alkitab yang dia pelajari? Salah, saudara. Apa dia nggak belajar Alkitab? Dia anggota Sanhedrin, yang umur 30 tahun udah punya posisi, artinya apa? Dia adalah seorang pelajar yang baik, teman-teman. Dia mengerti banyak hal, dia punya hikmat dikatakan. Tapi ternyata seringkali yang kita pikir hikmat terbatas, saudara-saudara. Terlebih pada saat kita mencoba mengenal tentang apa? Ketuhanan. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak belajar tentang ketuhanan. Nah, apa yang mau kita pelajari, teman-teman? Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu. Akhirnya orang bilang, wah kalau saya mau dapat hidup kekal, saya harus lakukan ini. Saulus lakukan semua itu, membunuh orang-orang Kristen itu karena apa? Karena dia pikir inilah hidup yang kekal. Bahkan sekarang teman-teman, banyak orang yang akan bermusuhan dengan saudara-saudaranya karena dia pikir inilah jalan yang saya ambil, inilah hidup yang apa? Yang kekal. Nah, saudara, saya sangat terpukul dengan kesaksian Tutio tadi ya, tentang seorang teman yang dia pikir inilah yang benar. Dia stand firm di situ, tapi dia lakukan itu semua kepada istrinya. Ya. Tapi apakah itu kebenaran? Mari kita buka teman-teman. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Ini sering sekali kita baca. Yohanes 5 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Boleh ada yang satu orang yang dapat dan bacakan teman-teman? Yohanes 5 ayat 39 dan 40.
olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Oke. Jadi tadi Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu. Kamu bisa paham. Wah, mungkin kita pikir itu tentang the only true God. Ya. Sampai akhirnya ada orang yang membuat pergerakannya namanya apa? One true God. Ya. Kenapa mereka buat pergerakan itu? Kenapa mereka pilih nama itu? Karena mereka mau kasih tahu sama dunia, kamilah yang tahu tentang apa? Satu-satunya Tuhan yang benar ini. Percaya diri kita ya. Tapi apa yang Yesus bilang di sini? Kenapa orang berani mengatakan, saya tahu nih one true God nih. Satu-satunya Tuhan yang benar. Entah apapun konsepnya lah tentang ketuhanan. Kata Yohanes 5:39, mereka percaya seperti itu karena mereka menyelidiki apa katanya? Kitab suci. Orang pede bukan karena asal-asalan, teman-teman. Wah, sudah saya selidiki nih kitab suci, kata Yohanes 5:39. Dibongkar, kamu menyelidiki kitab suci katanya, ya. Supaya kamu katanya ya, berpikir kamu akan memiliki hidup yang tadi Yohanes 17 ayat 3 bilang, hidup kekal itu adalah tentang mengenal siapa? Tuhan. Jadi kalau tujuan saya buka kitab suci adalah untuk mengenal tuh. Bahkan sekarang ada orang yang apapun dia buka kitab suci, apapun pelajarannya, ujung-ujungnya berbicara tentang konsep ketuhanan. Karena apa? Inilah hidup yang kekal itu. Tapi apa yang dikatakan di sini teman-teman? Di ayat yang ke-40, ya. Namun engkau tidak mau datang kepadaku supaya engkau dapatkan hidup yang kekal itu. Ternyata ada problem di sini. Ya. Pemahaman itu boleh dipelajari, dicari. Tapi apa yang mau diajarkan di sini? Ternyata mengenal Tuhan itu bukan tentang knowledge saja. Ya. Kalau begitu tentang apa? Kata know, kata mengenal. Pertama kali dinyatakan di Alkitab, di kitab Kejadian, teman-teman. Tuhan rindu kita memang paham ini. Apa yang dimaksud mengenal? Mari kita buka Kejadian 4, teman-teman. Kejadian pasal yang keempat. Cuma boleh, nggak apa-apa. Saya mau seorang perempuan, seorang ibu membaca Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Oke, ini menarik. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, dan manusia itu di dalam bahasa aslinya Adam itu artinya manusia. Dia belum punya nama dulu ya. Dia nggak perlu punya nama karena dia sendiri. Ya. Sekali lagi dia nggak perlu punya nama karena dia sendiri, teman-teman. Ya. Nama itu untuk membedakan fungsinya. Oke. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya di dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa aslinya dikatakan, now Adam knew Eve his wife. Jadi kata yang dipakai dari bahasa aslinya bukan bersetubuh, teman-teman. Tapi apa? Mengenal. Jadi Alkitab ajarin apa itu artinya kita lihat. Apa artinya mengenal ini, teman-teman? Oke? Now Adam knew Eve his wife. Dan Adam mengenali istrinya Hawa. And she conceived and bore Cain. Dan dia akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Kain. Jadi Alkitab mengajari yang namanya mengenal akan membuat seseorang apa? Mengandung dan melahirkan. Makanya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kata new itu bersetubuh, teman-teman. Oke? Nanti ada ceritanya tuh.
Yohanes 5 ayat 39. Lanjut nanti kita baca Yohanes pasal 6, teman-teman. Ternyata Alkitab sejak pertama tidak berubah dengan konsep apa yang dimaksud mengenal, teman-teman. Jadi mengenal di dalam Alkitab bukan tahu namanya. Namanya Hawa. Ya Hawa, rambutnya panjang. Nggak ada. Kalau hanya mengenal seperti itu, bisa hamil nggak? Kan kita bilang mengenal, oh saya kenal istri saya. Tapi istrimu mengandung nggak? Saya tahu makanan favoritnya, detail, saya udah kenal istri saya. Apa itu yang dimaksud Alkitab mengenal, saudara? Bayangkan kalau kita terus berdua, ya malah saya bukan mendeskripsikan yang belum punya anak atau nggak dapat anak. Tapi bayangkan kita menikah, lalu kita cerita selalu, kami ini saling mencintai, kami saling mengenal satu sama lain. Kalau ada games, pasti jawabannya selalu benar, suami istri ini. Tapi mereka nggak pernah punya anak, teman-teman. Kemana-mana berdua, terus berdua. Lalu orang tanya, kalian nggak sedih hidup kalian begini? Wah, kenapa harus sedih? Kami saling mengenal satu sama lain loh. Kami saling mencintai satu sama lain. Tapi Alkitab bilang, di dalam Kejadian pasal 4, itu tidak mengenal istri atau mengenal suamimu. Jika engkau mengenal, you should be conceived. Kamu harus mengakibatkan apa? Mengandung. Kata mengenal, itu yang dimaksud Alkitab harus memasukkan sebuah benih ke dalam satu kehidupan kita, teman-teman. Lalu dia menghasilkan anaknya apa? Kain. Nanti boleh baca teman-teman di Kejadian pasal 5. Ketika Kain membunuh Habel, wah mereka harus new lagi katanya. New, baru lahir lagi siapa katanya? Set. Jadi Alkitab sejak permulaan mengartikan kata mengenal dengan sebuah persetubuhan. Apa itu bersetubuh, teman-teman? Menjadi satu daging. Inilah yang disebut dengan mengenal. Nah, akhirnya semua agama merasa paling mengenal Tuhan. Tapi kalau menurut Alkitab, betul nggak kita ini mengenal Tuhan? Oh iya, saya kenal Tuhan itu 5, Tuhan itu 7, Tuhan itu 1, 2. Kita buat konsep yang sedemikian rupa, lalu kita bilang inilah Tuhan yang paling benar. Tapi Alkitab apakah bilang seperti itu? Alkitab bilang, oh mungkin saja kamu know God katanya. Ini menarik teman-teman. Saya nggak bisa bahas lebih panjang dalam. Maybe you know God, but you didn't knew God katanya. Mungkin kamu tahu siapa Tuhan, tapi kamu tidak tahu apa Tuhan. Nanti saya lihat, saya tunjukin teman-teman bagaimana E.T. Jones kasih tahu kita. Ya, bedanya hanya siapa Tuhan dengan apa Tuhan. Nanti saya bagikan teman-teman. Tapi saya rindu kita buka dari Alkitab dulu. Betulkah Alkitab bilang bahwa mengenal Tuhan adalah sebuah persetubuhan? Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6, teman-teman. Kalau sudah di sana, boleh katakan amin. Yohanes pasal yang ke-6. Amin, teman-teman? Oke, baik. Ini adalah cerita yang sering juga saya bagikan, teman-teman. Ada satu cerita, boleh satu orang bacakan di ayat yang ke-66. 666, ya. Ya. 6. Mulai dari waktu itu, murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Jadi ada satu kejadian, banyak sekali murid-murid Yesus yang akhirnya pisah kita. Terjadi perpecahan nih. Perpisahan teman-teman. Kalau kita percaya Yesus Tuhan, bayangin, ini perpisahan dengan siapa nih teman-teman? Bukan dengan sesama manusia lagi nih. Tapi perpisahan dengan siapa? Dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi teman-teman? Ya, kenapa ada kejadian akhirnya murid-murid memutuskan berpisah dengan Yesus? Wah, kalau gini udah nggak bisa nih kita bareng-bareng lagi nih. Kenapa teman-teman?
Oke? Boleh ada yang bacakan ayat yang ke-60 teman-teman. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Oke. Jadi ternyata perpisahan itu timbul oleh karena sebuah firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan mereka menganggap firman ini begitu apa? Keras. Pastilah ini firman tentang penghukuman ini teman-teman. Teguran keras yang Yesus berikan ini. Apakah seperti itu? Ya. Dan kalau boleh tahu, boleh ada yang bacakan ayat sebelumnya 59, di mana kejadian ini? Rumah ibadah. Boleh ada yang bacakan ayatnya? Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Wah, ternyata Yesus ini nggak benar. Masih sering-sering pergi ke sinagog. Di Kapernaum yang orangnya jahat-jahat. Saudara, kalau kita sudah belajar kebenaran, kita jangan gabung-gabung lagi sama orang nggak benar, teman-teman. Ya, wah itu udah banyak dosa di sana, nggak percaya ini, nggak percaya itu. Tapi Alkitab bilang, di mana Yesus bicara ini, teman-teman? Lalu murid-muridnya ada di mana? Ya di sinagog juga. Ternyata sama aja nih murid-muridnya ini. Teman-teman, kadang-kadang Alkitab ini menyampaikan sesuatu yang nggak kita tahu ya. Yang mungkin kita pikir kita tahu. Oke? Nah, kita kembali lagi. Kenapa? Kenapa akhirnya pisah? Oke. Mari kita buka. Di dalam ayat yang ke-53, teman-teman. Boleh ada yang bacakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Oke, tadi Yohanes 17. Kita buka nih kitab Yohanes semua nih. Bilang, inilah hidup yang yaitu mengenal Tuhan, the only true God katanya. Lalu di Yohanes 5, kamu pikir dengan menyelidiki Alkitab, kamu dapat hidup yang ternyata enggak, kata Yesus. Kenapa? Di ayat 53 tadi Yesus bilang apa? Inilah kalau kamu makan dagingku, ya, dan minum darahku, baru kamu dapat hidup yang kekal itu, katanya. Jadi ternyata belum tentu Anda menyelidiki kitab suci, lalu merasa paham benar dengan kitab suci, Anda sudah mendapat hidup kekal, kata firman Tuhan. Kecuali, kata Yesus langsung, kalian makan dagingku dan minum darahku. Kenapa harus makan daging dan minum darah? Karena itulah cara mengenal Tuhan, kata Yesus. Harus dengan bersetubuh dengan saya, kata Yesus, baru kamu dapat hidup kekal itu. Baru kamu kenal yang namanya Tuhan itu. Itu yang Yesus mau. Kenapa, teman-teman? Kalau kita makan sesuatu, akan menjadi bagian tubuh kita nggak? Tadinya, selada itu di luar sana, teman-teman. Bukan sel tubuh saya. Dia tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika saya makan selada itu, saya kunyah, konsif, ya, masuk ke dalam benih itu. Nah, kadang-kadang konsif itu bukan hanya melendung perutnya aja ya. Tapi terjadi reaksi. Benih itu bereaksi di tubuh saya, yang saya makan, masuk ke dalam darah saya, jadi sel tubuh saya. Yang tadinya dia bukan bagian hidup saya, sekarang menjadi apa? Bagian hidup saya. Inilah persetubuhan, teman-teman. Oke? Jadi ketika kita makan darah dan daging Yesus, apa yang Yesus katakan di sana? Aku akan jadi di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itulah mengapa Tuhan membuat pernikahan, teman-teman. Supaya kita belajar apa yang dimaksud dengan persekutuan. Teman-teman, kita kalau udah menikah, kita jadi satu daging loh. Kapan jadi satu dagingnya katanya? Sorry ya, saya hanya berbicara secara biologis. Memang betul kita benar-benar menjadi satu kalau sudah menikah, teman-teman. Kita memang betul-betul menjadi satu secara physically di dalam sebuah persetubuhan.
Tapi yang Tuhan rindu, kita belajar sesuatu yang physically untuk yang spiritually. Kalau kita bisa jadi satu secara physically, hamil, lahir anak, secara rohani, kita juga bersatu, terjadi perubahan dalam hidup kita, dan menghasilkan buah. Harus ada yang dilahirkan dari kita. Harus ada buahnya. Ya, jadi Kain itu adalah buahnya Adam. Kenapa dia bisa buah? Karena ada benih yang telah ditanamkan, teman-teman. Ya, saudara, nanti kalau kita baca Alkitab, Yesus sudah bilang, ya, inilah katanya hidup yang kekal itu. Saya mau buat ini sesederhana mungkin karena ini khotbah. Tapi kalau kita mau belajar lebih panjang, kita bisa Bible study lain waktu. Tapi saya mau bilang begini, teman-teman. Alkitab mengatakan, Yohanes 17 berbicara tentang hidup kekal, pengenalan akan Tuhan. Lalu tadi Yohanes 5 ayat 39, orang berpikir pengenalan akan Tuhan itu dengan menyelidiki secara literally apa yang tertulis. Wah, digali-gali-gali. Tapi Yesus bilang, be careful. Kamu bisa saja menguasai semuanya, tapi kamu tidak mendapatkan intinya. Kenapa katanya? Karena tidak ada buahnya. Kenapa tidak ada buahnya? Karena tidak ada penanaman benihnya. Kenapa tidak ada penanaman benih? Karena kamu pikir, kamu perlu buka Alkitab itu lalu paham nubuatan tentang Yesus, kamu paham semuanya bla 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 bla. Tapi kamu ternyata nggak bersetubuh dengan saya, kata Yesus. Nah, mulailah murid-murid ikut di Yohanes pasal 66. Dan ternyata murid-murid ini pun ternyata mengalami hal yang sama dengan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Farisi, teman-teman. Mereka ikut kemana Yesus pergi, kenal Yesus. Wah, anak Yusuf, oh dari Nazaret, bla 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 bla. Tapi ketika diminta untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, wah, kami pikir nanti kami belajar ini itu, paham semuanya, udah dikasih perumpamaan-perumpamaan, itulah hidup yang kekal. Enggak, kata Yesus. Sama-sama kita menderita. Sama-sama kita menjalani kehidupan yang sama, barulah kamu apa? Mengenal aku. Mari kita buktikan masih dalam kitab Yohanes, teman-teman. Kitab Yohanes ini benar-benar menggambarkan tentang ketuhanan. Tapi sering dipakai orang untuk berdebat tentang ketuhanan. Silahkan kalau mau berdebat, saya bilang, tapi saya mau belajar intisarinya. Mari kita buka Yohanes pasal yang keempat, teman-teman. Ya, Yohanes pasal yang keempat. Sudah di sana, teman-teman? Boleh katakan amin? Amin. Kita buktikan apakah benar murid-murid ini mengenal Yesus. Oke? Jadi kalau kita tahu mereka ini sedang apa? Sedang dalam perjalanan, ya. Oke. Yohanes pasal yang ke-4. Sorry ya. Yang makan, sorry. Guru, mari kita makan. Oke. Mari kita baca ayat yang ke-31 yang dapat boleh bacakan, teman-teman. 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, habis, makanlah. Ya. Jadi diajak makan karena ini waktunya makan nih. Ya. Tapi apa jawaban Yesus? Boleh lanjut lagi, Bro? Ayat yang berikutnya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Oke. Jadi murid-murid pergi ke kota karena mereka tahu inilah yang benar nih. Ya. Karena ini sesuai hukum kesehatan, makan nggak boleh terlambat nih. Yang mereka tahu yang namanya makanan itu yang dikunyah masuk ke perut, memberikan kita kekuatan untuk kembali melakukan pekerjaan tuh. Salah nggak pemikiran mereka? Lalu mereka pergi, lalu bawa makanan, lalu mereka bilang sama gurunya, guru, ayo makan.
katanya. Tapi apa yang dijawab Yesus di sana, teman-teman? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, katanya. Ya. Apa yang tidak mereka kenal? Boleh bacakan ayat ke-34. Dari 33-34 boleh bacakan, teman-teman? Ya. Maka murid-murid berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Teman-teman tahu, waktu mereka datang, mereka bilang, makan guru. Wah, padaku ada makanan nih katanya. Yang kamu gak kenal makanan ini. Lalu mereka bingung. Ada yang lihat nggak orang ngantar makanan ke sini katanya? Sebenarnya benar mereka kan? Karena ini kita bicara makanan ini. Tapi akhirnya Yesus kasih tahu mereka. Makananku adalah perempuan ini katanya. Saya tadi berhenti di sini nggak mikirin makanan. Karena saya tahu ini makanan yang sesungguhnya, kata Yesus. Jadi banyak sekali murid-murid ini berpikir yang hanya literally. Yang hanya fisikal, teman-teman. Tapi Yesus, dia hidup oleh roh. Dia tahu inilah makanan. Makanan yang sesungguhnya adalah katanya apa tadi? Dia 34. Melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wah, barulah tercengang murid-murid. Ternyata makanan yang sesungguhnya itu. Dan kami nggak kenal selama ini makanan itu. Inilah mengapa ada satu kebangunan rohani besar di Kisah Para Rasul, teman-teman. Kenapa? Karena dalam perjalanan murid-murid dengan Yesus, mereka mulai paham apa yang selama ini mereka pelajari di Torah, yang secara tertulis, Yesus menggenapinya. Yang selama ini hanya simbol, hanya tertulis letter-like, Yesus menunjukkan yang sesungguhnya kepada mereka. Ya. Jadi banyak sekali cuci tangan, jadi masalah. Karena ada ditulis, teman-teman. Tapi cuci tangan itu simbol. Kalau orang mau makan, harus bersih. Ya, apa artinya bersih, teman-teman? Kalau kita mau belajar firman Tuhan, pikiran kita nggak boleh sudah terisi dengan yang lain. Kita datang bersih, murni, supaya kita bisa tidak salah makan. Jangan sampai makanan itu menjadi penyakit. Artinya apa, teman-teman? Kalau Anda belajar firman Tuhan dengan motif yang bukan berasal dari Tuhan, semua firman Tuhan yang masuk hanya akan jadi apa? Penyakit, saudara-saudara. Itu yang orang Farisi nggak tahu. Wah, berantem hanya gara-gara yang literally. Ya, teman-teman, saya nggak punya banyak waktu untuk bongkar semua kitab Yohanes ini tentang ketuhanan. Tapi saya mau kita lihat, kita bersyukur punya roh nubuat yang dengan gampang apa? Kasih tahu kita. Kira-kira apa maksudnya ini? Apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan? Ya. Di dalam buku Desire of Ages, halaman 22 paragraf pertama, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia aja, teman-teman ya. Apa yang dikatakan? Boleh kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk, teman. 1, 2, 3. Mengenal Tuhan berarti mengasihi Dia. Karakternya harus diwujudkan berbeda dengan karakter setan. Pekerjaan ini hanya dapat dilakukan oleh satu makhluk di seluruh alam semesta. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Tuhanlah yang dapat menyatakannya. Jadi Anda boleh saja mengaku paling tahu Tuhan, paling kenal Tuhan. Tapi roh nubuat katakan, sebenarnya di Alkitab bilang gini, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kita bisa lihat, orang ini kenal Tuhan apa enggak sih? Dari buahnya aja. Apa masalah buahnya? Lihat. Mengenal Tuhan berarti mengasihi itu sederhana. Tapi dijelaskan, apa itu mengasihi Tuhan? Teman-teman, siapa di sini yang sering salah mengungkap karakter Tuhan? Selain saya.
kadang mulut kita benar mengungkapkan karakter Tuhan. Hmm. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan ini bla 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 bla. Saya nggak pernah salah menjelaskan Tuhan ke orang-orang. Tapi teman-teman, pernah baca cerita Karl Marx? Kenapa dia menjadi ateis? Karena bapaknya seorang pendeta yang suka berbicara tentang Tuhan. Tapi dalam kehidupan orang tuanya, sering salah mengungkapkan karakter Tuhan. Bayangkan kalau kita itu pelit sama orang, ya, gampang marah, emosional, nggak peduli sama orang, bla bla bla. Apa yang dibilang orang? Wah, itulah yang dari Tuhannya tuh. Saudara, mohon maaf ya, saya bukan apa. Tapi ada agama yang suka berperang. Kenapa? Ya karena pikir Tuhan mereka suka berperang. Ada agama yang maaf kata suka dengan kebebasan. Karena mereka bilang apa? Tuhan itu bebas, nggak ada larangan-larangan. Tuhan itu baik katanya. Di satu sisi ekstrim salah mengungkapkan karakter apa? Di satu sisi ekstrim lagi salah mengungkapkan karakter Tuhan juga. Tapi inilah yang mengenal Tuhan. Kita mampu mengungkapkan karakter Tuhan itu dengan benar. Jangan kita mengungkapkan Tuhan kok kayak setan Tuhan itu. Bagaimana Tuhan suka mendakwa orang? Wah, kamu binasa, kamu binasa, kamu nggak layak, kamu nggak gini, kamu nggak begini. Saya sering gitu nggak? Saya sering gitu, teman-teman. Memang cukup berat membawa pelajaran ini, teman-teman. Tapi saya dengan suka begitu, saya bilang saya nggak kenal Tuhan ternyata. Karena saya sama kayak setan selalu mendakwa saudara-saudara saya. Berapa sering kita bilang, wah kasihan banget tuh dari gunung ini kita lihat, kasihan gereja Cibadak ini. Binasa mereka. Lihat lagi di bawah, ya, yang kelihatan lah, wah di cager sana kasihan. Kasihan mereka. Tapi di saat itu saya nggak pernah tunjukin karakter Tuhan. Pernah nggak saya datang dengan merendahkan diri saya ke mereka? Kenapa sih kita belajar Alkitab tadi ke Yohanes 5? Karena Alkitab bercerita tentang Yesus. Dan Yohanes juga bilang, kitab Yohanes, kita nggak bisa lihat Bapa, kata Yesus. Kamu mau kenal Tuhan? The only true God, katanya. Nggak bisa. Satu-satunya cara dengan melihat saya, kata Yesus. Jadi dengan tahu bagaimana cara memahami karakter Bapa, dengan memahami karakter siapa? Yesus. Dia pegang kaki orang, dia cuci. Ada yang butuh makan, wah nggak ada duit nih kita. Oh, murid-murid bilang, kita ini punya segini uang, kasih makan semua ini. Pikir katanya. Makan apa lagi kita besok? Cukup enggak? Unbelief. Itulah dosa yang paling mengerikan, teman-teman. Nggak percaya. Tapi Yesus punya karakter apa? Enggak, kasih makan mereka. Ada apa yang ada? Roti sama ikan. Wah, ikannya buang ikannya. Vegan, coy. Ikannya jangan. Jangan ikannya. Rotinya aja. Tapi Yesus bilang, apa yang ada pada anak itu, mari kita bersyukur untuk itu, teman-teman. Yesus berdoa, dia pecah-pecahkan, dia bagikan. Murid banyak sekali menentang. Tuhan, kamu ini gimana? Ini jamnya. Ini, wah. Istirahat. Sorry. Melanggar hukum kesehatan nih. Nggak ada lagi belajar perumpamaan. Mau pulang dulu. Tapi Yesus bilang begitu, teman-teman. Sering kita kalau di zaman Yesus, kita bilang Yesus nggak benar. Melanggar banyak hukum. Udahlah, saya bilang. Kalau saya di sana mungkin saya begitu juga ya. Tapi kita beruntung, teman-teman. Kita seharusnya nggak begitu lagi. Kalau dulu mereka masih nggak lihat tuh kematian Yesus di kayu salib. Tapi kita nggak punya excuse sebenarnya untuk jadi seperti orang Farisi lagi, teman-teman. Amin? Kita nggak punya excuse kalau kita ini hanya mengenal Tuhan secara letterlek, teman-teman. Sampai berantem kita satu sama lain. Kita nggak punya excuse untuk itu kayak orang Farisi. Yang akhirnya membenci orang Samaria. Di Yohanes pasal 4, dengan beraninya orang bilang, kalian Samaria beda Tuhannya. Kami beda Tuhannya. Kalian nggak kenal Tuhan yang kami sembah, katanya. Yohanes pasal 4 jelas mengatakan itu. Tapi Yesus bilang,
Yesus bilang hal yang sama juga kok. Tapi dia nggak bilang, oke, kita pisah, beda Tuhan. Nggak ada. Tapi dia bilang apa? Kamu menyembah Tuhan yang nggak kamu kenal. Apakah dia bilang Tuhan yang benar itu adalah Tuhan orang yang menyembah di sinagog di Yerusalem? Sangat jelas di dalam Yohanes pasal 4, Yesus bilang apa? Kamu akan menyembah Tuhan yang nggak kamu kenal, Tuhan yang benar, yang bukan di gunung-gunung itu, ataupun juga bukan di Yerusalem katanya. Bayangin kalau orang Yahudi dengar itu. Maksudmu apa? Kami nyembah Tuhan yang nggak benar, katanya. Bayangin teman-teman. Kami ini udah belajar tentang Tuhan loh, kata orang Yahudi. Kami udah ikuti semua hukumnya, katanya. Lalu kamu bilang penyembahan di Yerusalem ini bukan menyembah Tuhan yang benar? Tapi Yesus bilang apa? Iya. Kalian sedang menyembah Tuhan yang gak benar. Kenapa? Karena Yesus bilang, kalian tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran, teman-teman? Inilah kebenaran yang udah kami create nih, doktrin ini. Apa pernah Yesus bilang itu kebenaran? Yesus gak pernah bilang itu kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, Anda dikatakan benar di hadapan alam semesta kalau Anda hidup kayak Yesus. Amin. Kalau saya ini masih jauh, teman-teman. Tapi kita berusaha, ayo belajar lebih banyak tentang Yesus. Makanya Nyonya bilang apa? Speak Jesus katanya. Talk about Jesus. Walk with Jesus. Bahkan kita ini sebagai juru kabar, hati-hati. Apa yang pekabaran kita bawa? Mari kita buka teman-teman. Di dalam 2. Boleh lah ya, dikit ini kan semi-semi Bible study ya. Agak panjang dikit ya. 2 Samuel pasal 18 teman-teman. Ya. Sudah di sana boleh katakan amin. 2 Samuel 18. Ini cerita yang sering saya bawakan juga. Cerita tentang para penginjil nih. The messenger of God. Sudah di sana boleh amin? Amin. Ya. Kita lihat mulai dari ayat 19. Then Ahimaaz, the son of Zadok said, let me run now and take the news to the king, how the Lord has avenged him of his enemies. Ya, jadi Ahimaaz, anak Zadok, bilang katanya, biar saya yang berlari membawa news, ataupun apa? Kabar ini, the good news, Injil ini, apa yang Tuhan sudah lakukan katanya, terhadap musuh-musuh daripada Salomo ini teman-teman. Lalu ayat yang ke-20 kita lihat. Dan Yoab berkata kepadanya, engkau tidak harus membawa pekabaran ini hari ini. Mungkin bisa di lain hari katanya. Namun hari ini, engkau tidak perlu bawa pekabaran apapun. Karena anak raja sudah mati. Oke? Lalu ayat yang ke-21. Kemudian Yoab berkata kepada Kusaid ataupun orang Ethiopia, ya, pergi, beritahu raja apa yang kau lihat katanya. Apa yang dikatakan? Tolong beritahu raja apa yang kau lihat. Lalu orang Ethiopia itu menunduk kepada Yoab dan pergi berlari. Jadi Yoab larang Ahimaaz untuk pergi, untuk bawa satu kabar ini. Karena Yoab tahu, dia nggak lihat apa-apa. Oke? Lalu dia panggil tuh orang Ethiopia, dengan percaya diri Yoab bilang, pergi sama raja. Padahal udah ada orang datang duluan, dia bilang tidak. Ini orang Ethiopia datang. Dia pergi utus orang Ethiopia itu, bukan orang yang biasa yang dipakai. Kenapa? Karena Yoab tahu, dia melihat semuanya. Tolong, dia nggak kasih tahu, tolong kasih tahu ini. Enggak kan? Apa yang dia bilang? Kasih tahu apa yang kamu apa? Lihat, ini bahaya teman-teman. Apa yang Anda lihat setiap hari? Kristus kah? Ini berpengaruh terhadap apa? Pekabaran kita. Lihat nanti teman-teman ya. Apa yang kita lihat selalu berpengaruh terhadap pekabaran kita. Lalu berikutnya teman-teman. Ayat yang ke-22. Dan Ahimaaz, anak Zadok, berkata kembali kepada Yoab, namun apapun yang terjadi, biarkan aku tetap berlari mengejar orang Ethiopia itu. Lalu Yoab mengatakan, mengapa engkau harus berlari, anakku?
engkau tidak punya pekabaran apapun yang dibawakan katanya. Ya, ayat 23. Tidak katanya. Apapun yang terjadi, biarkan saya pergi berlari katanya. Luar biasa ngototnya dia ya. Dengan pekabarannya. Wah, padahal no. Kamu nggak punya pekabaran yang siap. Kamu nggak. Aduh, kata Yoab. Tapi dia bilang apa? Tidak katanya. Ya. Lalu apa yang terjadi dikatakan? Lalu ia mengatakan kepada Ahimaaz, berlarilah. Lalu Ahimaaz berlari dengan jalan di dataran itu, dan dia bahkan mampu mendahului orang yang membawa pekabaran yang sesungguhnya ini. Bersemangat sekali membawakan pekabarannya. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ayat 24. Ya. Sorry, Daud ya. Saat itu Daud sedang duduk di antara dua apa? Dua pintu gerbang. Dan seorang watchman ataupun penjaga pergi ke atap di atas gerbang itu, ke dinding itu, mengangkat matanya dan melihat ada seseorang yang berlari sendirian. Siapa kira-kira ini yang pertama kali dilihat? Ahimaaz, karena dia begitu semangat, bahkan dia bisa mendahului orang yang sudah lebih duluan tadi diutus. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi di muka umum? Lihat ya. Ayat 25. Kemudian sang penjaga itu berseru dengan nyaring dan memberitahu kepada raja, ya. Dan raja mengatakan, jika dia seorang sendiri, ada kabar baik di mulutnya, ya. Dan ia datang dengan cepat dan mendekat. Jadi katanya, wah kalau seorang diri ini bawa kabar baik ini katanya. Jadi orang bisa berpikir dengan semangatnya kita, ya inilah kebenaran. Ya, wah raja pikir, wah iya katanya. Dia bawa kabar itu, ya. Tapi selanjutnya teman-teman, ayat 26. Kemudian seorang penjaga ini melihat seorang lagi berlari, dan penjaga itu memanggil penjaga gerbang dan mengatakan, ada lagi yang lari katanya. Dan raja bilang apa katanya? Oh, dia juga bawa kabar yang baik. Karena sama nih, sama-sama berlari, sama-sama mungkin pakai apa? Alkitab ya. Metodenya, wah gaya-gayanya sama nih. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Mari kita lihat teman-teman ya. Ayat 27. Dan penjaga itu berkata, saya pikir yang berlari pertama itu seperti berlarinya Ahimaaz anak Zadok. Dan raja katakan, dia adalah orang yang baik dan dia juga datang dengan kabar baik. Wah, ini ngeri teman-teman. Bisa saja kita orang baik, tapi kita belum tentu punya pekabaran baik untuk khusus hal yang ini nih. Tapi kita nggak boleh kepedean kata Tuhan. Bisa saja itu setan pakai, selama ini Edmond ini bagus nih. Tapi tiba-tiba kayak kelok gitu ya. Dia belajar kesehatan, Nyonya White support dia. Tapi untuk satu ini, tentang ketuhanan, dia salah. Ya kan? Tuh, Nyonya bilang apa? Enggak, kamu jangan apa? Jangan sampaikan itu, kata Tuhan. Jangan apa kata Tuhan? Jangan sampaikan itu. Kamu tidak dipercayakan untuk membawakan pekabaran itu. Karena kamu nggak tahu yang benarnya seperti apa. Lalu kita lanjutkan teman-teman, ayat ke-28. Lalu Ahimaaz dipanggil, berseru dan berkata kepada raja, all is well katanya, shalom, selamat, ya. Lalu ia membungkuk dengan wajahnya ke tanah di hadapan raja dan mengatakan, diberkatilah Tuhanku, ya, yang telah membebaskan orang-orang yang dibangkitkannya yang melawan Tuanku raja. Lalu ayat 29, dengar seperti itu raja senang. Lalu dia tanya, raja berkata, apakah orang muda Absalom itu selamat? Lihat jawaban Ahimaaz ya. Ahimaaz menjawab, pada saat Yoab mengutus hamba Tuhan dan aku yang juga hambamu, aku melihatkan satu, apa katanya? Keributan besar katanya, tapi aku nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya.
Aku bawakan kamu nih side issue ini. Dia lihat yang di luarnya, keributan besar. Tapi dia nggak tahu yang di dalamnya itu apa. Inilah yang dia beritahu sama raja. Ada perang besar. Heboh. Tapi aku nggak tahu ya kenapa kok bisa ada di dalamnya tuh apa. Nggak tahu aku katanya. Tapi dengan semangat memberitahu itu teman-teman. Ya. Tapi apa yang terjadi lagi? Mari kita lanjutkan teman-teman. Oke. Ayat keberapa sekarang? 30. 30. Dan raja berkata, kesampinglah dan berdirilah di sana. Lalu Ahimaaz pergi ke samping dan berdiri di situ. Ayat 31. Lalu kemudian pada saat itu datanglah orang Ethiopia itu dan dia berkata, ada kabar baik. Bawa Injil juga dia tadi. Bawain Injil. Tapi Injilnya cuma tentang yang bagian luarnya. Yang heboh-hebohnya. Yang keributan besarnya. Side isunya teman-teman. Ya. Tapi apa yang dikatakan di sini? Aku juga bawa kabar baik. Aku juga bawakan Injil nih, pekabaran kata orang Ethiopia ini. Lalu apa yang dikatakan di sana? Ada kabar baik Tuanku Raja. Karena Tuhan telah membalaskan kepadamu hari ini terhadap orang-orang yang menentang engkau. Artinya apa? Dikalahkan musuhnya. Apakah ini Injil yang dinanti-nantikan? Mari kita lihat teman-teman. Dan raja berkata kepada orang Ethiopia itu, sama nggak pertanyaannya? Ya. Apakah orang muda Absalom itu selamat? Jadi kebutuhan raja adalah tentang apa yang terjadi pada anak raja. Oke? Tapi orang-orang ini membawakan sama nggak? Sama. Kita belajar sama teman-teman. Belajar sama, oke. Tentang great controversy itu ya. Great tumult tadi katanya. Lalu ayat 32 dikatakan, dan raja berkata kepada orang Ethiopia itu, apakah orang muda itu selamat? Lalu orang Ethiopia itu menjawab, kiranya musuh-musuh tuanku raja dan semua yang menentang tuanku melakukan kejahatan sama seperti orang muda itu. Ini gaya bahasa menjawab teman-teman. Wah, memang menggigil kita kalau bilang, gimana Absalom? Mati. Wah, nggak bisa gitu ya. Lagi menghadapi raja. Dia bilang apa? Apa yang terjadi dengan musuh, itu juga yang terjadi dengan apa? Absalom. Kalau teman-teman baca di beberapa ayat sebelumnya, raja ini bilang sama Yoab, tolong kalau ketemu anak muda itu, walaupun dia memberontak, perlakukan dia dengan lunak katanya. Mereka dapat itu. Waktu perang kalah Absalom kabur, dia naik bagal katanya. Kuda bagal tau? Nyangkut kepalanya di pohon katanya. Tapi dia belum mati. Dilihat oleh Yoab. Dia datang. Dia ambil lembing. Dia tusuk Absalom. Kenapa dia lakukan itu teman-teman? Padahal raja bilang apa? Tolong perlakukan dia dengan lunak. Artinya apa? Jangan bunuh dia. Belum mati juga kata Alkitab teman-teman. Lalu datang orang-orang, barulah dibunuh di situ apa? Absalom. Kenapa teman-teman? Pertikaian itu hanya akan berakhir kalau anak raja itu mati. Kalau Absalom gak mati teman-teman, kerajaan itu akan terus berperang teman-teman. The great controversy itu gak akan pernah selesai. Daud tahu itu, tapi karena dia cinta sama anaknya. Bapak mana yang mau anaknya mati? Gak ada teman-teman. Bapak di surga juga gak mau anaknya mati. Tapi permusuhan kita sesama kita ini, kebencian kita, perang ini teman-teman, harus mengorbankan anak raja surgawi. Baru selesai. Itulah intinya. Ya, memang gak enak kalau kita baca selanjutnya. Apa yang akhirnya dikatakan ketika dia tahu anaknya mati? Absalom anakku. Oh Absalom.
Kalau saja boleh akulah yang mati, kata Daud. This is the real relation between the father and son, teman-teman. Anda nggak akan pernah kenal Tuhan kalau Anda nggak tahu melihat ini semua, teman-teman. Apa buktinya Anda nggak kenal hubungan Bapa dan anak? Bapa saja mau korbankan anaknya demi orang-orang berdosa di muka bumi ini. Anak saja mau mati nggak ketemu lagi bapaknya demi orang-orang berdosa di bumi ini. Tapi kita benci sama orang. Nggak mau lagi berteman sama orang. Apakah kita paham Yohanes 17 ayat 3? Apakah kita tahu apa itu hidup yang kekal? Enggak, teman-teman. Anda boleh khatam Taurat ini seperti orang-orang Yahudi. Tapi Anda nggak akan kenal Tuhan. Oke, mati ya. Sorry. Kita perlu hati-hati dengan apa yang kita bawakan. Ya. Roh Nubuat katakan apa? Saya nggak tampilkan, tapi dikatakan apa? Ada banyak yang harus kita pelajari. Tapi ada banyak juga yang kita tidak harus apa? Pelajari, teman-teman. Roh Nubuat katakan, pelajarilah yang membuat kehidupan spiritualmu apa? Bertumbuh. Oh, saya makin hafal, makin ekstrim saya. Apa itu pertumbuhan spiritual? Enggak. Pertumbuhan spiritual harus menjadi semakin seperti siapa? Kristus, saudara-saudara. Bisa kok kita uji sendiri. Lihat. Kalau mau Alkitabiah, mengenal Tuhan dalam pengertian apa? Alkitabiah dalam In Heavenly Places 72.6. Berarti menjadi satu dengan Dia dalam hati dan pikir. Kalau saya lihat orang lapar, kita bilang, wah kamu kerja dulu lah kamu. Kamu nggak mau kerja, kamu malas. Apa itu yang di dalam hati dan pikiran Kristus? Anda nggak kenal Tuhan, saya bilang. Saya berani katakan karena itu tertulis, teman-teman. Apa sih yang dilihat Yesus? Oh, dia pasti bisa berubah. Apa yang di dalam pikiran saya? Dia nggak bisa berubah. Apa kita satu hati dan pikiran dengan Yesus? Pikiran kita makan. Pikiran Yesus apa? Ini nih makananku. Katanya. Kita nggak satu dan hati, pikiran dengan Yesus. Lalu apa lihat? Apakah dikatakan? Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang doktrin. Dikatakan seperti itu? Terserah ya teman-teman mau bilang saya nggak benar, tapi saya hanya mau katakan. Yang disebut dengan mengenal Tuhan, yang disebut dengan mendapatkan hidup kekal adalah memiliki pengetahuan eksperimental tentang Dia. Anda nggak hanya tahu namanya, bentuk tubuhnya seperti apa, tapi Anda nggak pernah makan bareng Dia, nggak pernah susah-susah sama Dia. Anda nggak kenal Dia namanya. Ini adalah pengetahuan eksperimental. Makanya Yesus tegur apa? Wah, bisa kita tahu nih. Kita bisa punya knowledge, tapi belum tentu eksperimental knowledge tentang Tuhan, bukan. Ya. Lalu yang berikutnya apa dikatakan? Mengadakan persekutuan yang penuh hormat dengan Dia sebagai penebus. Hanya melalui ketaatan yang tulus, persekutuan ini dapat diperoleh. Ya, perlu juga karena jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti apa? Hukumku. Jangan kita selalu bersama-sama dengan Yesus kasih makan orang, kasih makan ini, tolong-tolong orang, tapi kita langgar hukum. Enggak mau juga. Kamu hanya mengenal apa? Sebagian saja kata Tuhan. Ya. Nah, ini banyak sering juga orang mempermasalahkan nama apa? Nama Tuhan, teman-teman ya. Tapi apa itu? Ya. But to pray in Christ's name means much. Jadi kadang-kadang orang kalau belajar nama Tuhan, Allah nggak benar, yang benar Yesus, benar ini. Ya, tapi hanya kita tertulis saja, kita pelajari. Ya, oke. Saya terjemahin aja biar semua bisa baca. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Namun berdoa dalam nama Kristus berarti lebih. Artinya kita harus menerima karakternya, menyatakan rohnya, dan mengerjakan pekerjaannya. Ganti. Baptisan kita ganti.
Kita nih dibaptis bukan dalam nama Yesus nih. Datang orang yang lebih belajar lagi kan. Ganti, baptis sekali lagi. Kemarin baru dibaptis dalam nama Yesus. Yang benar tuh Yesua. Baptis ulang lagi. Baptis. Anda paham gak arti nama? Kata firman Tuhan. Ya, boleh nanti kita pelajari, nggak apa-apa tentang baptisan, tentang nama. Ya, wah kamu dibaptis dalam 3 nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya dibaptis dalam 1 nama, dalam nama Yesus. Oh enggak, kamu dibaptis dalam nama Yesus. Saya dalam nama Yesua. Oh salah terjemahannya tuh, spellingnya masih salah. Yahusa yang benar. 4 kali dibaptis saya teman-teman. Pusing sudah. Ya, bukan berarti itu nggak penting dipelajari teman-teman. Tapi apa yang dimaksud dalam nama? Bila Anda berdoa di dalam nama Kristus, artinya Anda terima karakternya. Amin. Mempermalukan dia bawa-bawa nama Kristus. Oh, dibaptis dalam nama Yesus, bukan lagi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Keluar. Oh, gak ada kayak Yesusnya teman-teman. Ya, bahkan Alkitab bilang apa? Berhentilah katanya berbicara berseteru tentang hal-hal, salah satu yang apa yang dilarang Alkitab? Membicarakan baptisan. Alkitab jelas bilang teman-teman. Bukan zaman sekarang, dari zaman dulu. Kamu baptisan apa? Kamu baptisan ini. Itu. Akhirnya bilang apa? Waduh, itu makanan lunak itu. Ini makanan keras nih. Karaktermu udah kayak apa? Wah, nggak sanggup saya dengar itu. Pisah aja kita. Lalu yang kedua apa? Menyatakan rohnya. Apakah roh itu apa? Pikiran kita sama nggak dengan Yesus? Kalau kita masih mikir-mikir negatif sama orang, pernah nggak Yesus mikir negatif? Pas datang dia, Yudas datang. Yudas, kayaknya kamu nggak layak dia ikut perjamuan ini. Kamu ini begini nih. Saya udah tahu banget lah, saya ini kan Tuhan, saya ini bisa baca hati kamu kok. Tapi apakah ada pikiran itu di dalam Yesus? Nggak ada teman-teman. Ya. Lalu apa lagi katanya? Mengerjakan pekerjaannya. Apa pekerjaan Yesus? Datang kasih makan orang. Wah ini nggak bisa nih, ini nggak bisa. Semua nggak bisa, pekerjaan ini nggak bisa dilakukan ini. Kenapa? Karena masih begini. Kenapa orang Yahudi nggak melakukan pekerjaan Tuhan? Padahal itu dititipin loh sama orang Yahudi, sama orang Israel itu. Karena mereka pikir, ya itu kalau kita pergi ke sana, vaksin orang itu. Kalau kita pergi ke sini, masih begini orang itu. Itu yang dalam pikiran orang Yahudi. Nggak bisa kami nggak bisa nyampaikan terang itu sama mereka. Kenapa? Karena mereka udah kawin campur. Kami nggak bisa ini. Kenapa? Karena udah ini, karena ada ini. Orang Yahudi nggak melakukan lagi pekerjaan Tuhan, teman-teman. Mereka sibuk kumpul, otak-atik Alkitab di dalam perkumpulan mereka itu aja yang mereka lakukan tiap hari. Kalau ada yang mau datang, sorry. Anda dibaptis dalam nama apa? Ya. Saya tidak menyindir, tapi mimbar ini untuk digunakan untuk kebutuhan kita, teman-teman. Ya. Mari kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ya. Di dalam That I May Know Him dikatakan, mengenal Tuhan adalah pengetahuan terindah yang bisa dimiliki manusia. Makanya orang sibuk, wah inilah the precious truth. Wah, indah banget. Tapi yang mana yang Tuhan mau sebenarnya? Oke? Tugas murid-murid Kristus adalah bersinar seperti Anda mau jadi terang? Pergilah ke tempat terang itu, maka akan jadi terang Anda di sana. Bisa nggak teman-teman? Ya, bersyukur kita pergi ke si Jasper itu ya. Amin. Apa yang dia bagikan kemarin teman-teman? Anda harus bisa menjadi terang katanya. Anda harus menjadi garam. Kalau Anda numpuk di satu tempat, garam itu mineral itu diterima terus, apa yang terjadi? Laut mati namanya teman-teman. Dead Sea. Ya. Kalau Anda terang di dalam perkumpulan Anda terus ada assembly, Bible study terus, Anda jadi terang? Nggak kelihatan Anda siapa. Tapi bayangkan Anda dengan pengetahuan Anda yang sedikit, pergi ke tempat yang paling gelap,
Bayangin satu terang yang paling kecil aja. Tapi kalau di tempat yang paling gelap, akan jadi apa teman-teman? Amin. Jadi terang katanya. Ya, bagaimana caranya? Tugas murid-murid Kristus bersinar seperti terang, menyatakan doktrin kepada dunia, Terang. menyatakan tabiat Tuhan kepada dunia. Tabiat siapa? Tabiat Yesus. Kita nggak tahu tabiat Bapa. Kalau kita nggak tahu tabiat siapa? Yesus. Kita nggak bilang benar salah lagi. Wah, cuci tangan haram apalah segala macam. Wah, cuci kaki apa semua. Enggak. Tapi tabiat Yesus itu yang mana? Ya, kita sering salah fokus belajar. Lalu berikutnya apa dikatakan? Mereka harus menangkap semakin banyak sinar terang dari firman Tuhan. Boleh, kita memang harus belajar apa? Banyak, karena tentang karakter Yesus ada di sana. Tapi yang lucunya, saya hanya mau bagikan. Waktu kita belajar kitab Wahyu, yang fokus kita selalu ke antikristus dan kepausan. Padahal ketika saya buka teman-teman 22 pasal untuk kitab Wahyu, cuma satu pasal yang ngomongin antikristus dan kepausan. Sisanya ngomongin siapa? Yesus. Tapi kenapa kalau kita belajar kitab Wahyu, identiknya sama yang mana? Itu side issue, teman-teman. Emang kalau saya nggak tahu antikristus, saya nggak selamat? Saya nggak selamat kalau nggak kenal Yesus. Bukan kalau nggak tahu siapa 666. Nggak ada dituliskan seperti itu. Itu tidak pernah menjadi ujian, teman-teman. Anda sudah paham semuanya? Nggak ada, teman-teman. Ya. Lalu berikutnya apa yang dikatakan? Terima firman Tuhan itu, lalu apa yang dikatakan? Dan memantulkannya kepada manusia yang terperangkap dalam kegelapan kesalahpahaman akan Tuhan. Banyak orang salah paham akan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan? Doktrin ketuhanan? Tidak, teman-teman. Yang perlu lihat, tabiat Tuhan itu sesungguhnya seperti apa. Anda nggak perlu datang ke rumah orang yang lagi frustasi lalu ajarin. There is only one God. Anda nggak perlu kasih tahu ini kepausan, ini antikristus. Apa yang dibutuhkan manusia yang di dalam kegelapan? Dia itu berpikir, Tuhan udah aku mati aja. Tuhan tuh jahat banget. Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini. Ini yang dirasakan dunia, teman-teman. Kita pergi bukan mau kasih tahu Bible study sebenarnya. Tapi dengan Bible study, kita bisa kasih tahu karakter Tuhan yang sesungguhnya. Yang setan sudah lakukan begitu banyak hal untuk menipu pikiran manusia, teman-teman. Ya, manusia ini pikir Tuhan tuh jahat. Mau dapat berkat harus kerja mati-matian. Padahal kita bilang apa? Susah payah manusia tidak akan pernah menambahkan apa? Harta kekayaan mereka. Kata siapa harus kerja mati-matian? Kita kalau dekat sama Tuhan, Tuhan akan berkati kok. Itu wah, kita nggak akan punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Tapi dunia seperti itu. Nah, kita belajar, kita pantulkan tabiatnya. Lalu mereka mau lihat, ya, contohnya, bayangkan, kita harus begini, kita harus ramah sama orang, tapi muka kita kayak apa gitu datang ke mereka. Ya, kita nggak memantulkan karakternya. Kita ajarin mereka, jadi kita harus begini. Nanti akhirnya mereka kontak kita. Pak, aduh maaf Pak, kami kesulitan ini nih, ada masalah nih Pak. Waduh, sorry lah ya. Aku rasa itu kesalahan kalian, memang tanggunglah sendiri. Loh, kemarin kita belajar kayak gini, kata dia. Saya berani datang ke Bapak, karena Bapak ngajarin kemarin kita harus saling tolong-menolong. Atau kalau tiba-tiba, wah kita baru dua kali belajar Alkitab, udah berani-berani kamu telepon saya minta tolong ya, katanya. Saya pikir Bapak yang ngajarin saya kemarin, katanya. Mungkin kita tertawa teman-teman, tapi sering nggak kita lakukan dalam hidup kita? Ya. Lalu berikutnya, para hamba Kristus harus dengan tepat. Harus dengan apa katanya? Tepat. Tepat mewakili karakter Tuhan atau Bapa dan Kristus kepada manusia. Inilah yang disebut mengenal Tuhan. Ngomong jangan sampai salah sama orang. Kita minta tolong sama orang, habis itu bodoh amat sama orang. Orang sakit hati dong sama kita, ya kan? Wah, apa yang dilihat? Wah, ini Tuhannya mereka tuh ngajarin kayak gitu. Kita merepresentasikan karakter yang salah kepada orang-orang tentang Bapa dan anak kepada manusia. Itu Anda kenal Tuhan namanya. Ya. Sedikit lagi teman-teman. Mengenal Tuhan berarti mempercayai Dia sepenuhnya, dikatakan. Percaya bahwa Dia akan melakukan pekerjaannya melalui instrumen manusianya.
Oh, betapa salahnya pemahaman yang ada di dunia ini saat ini tentang karakter Tuhan. Oh, saya nggak bisa tolong orang karena ya uang saya terbatas. Oh, saya nggak bisa ini. Anda tuh nggak percaya. Apakah dosa paling besar dari orang Israel nggak masuk Kanaan? Nggak percaya, teman-teman. Semua dihitung-hitung. Itu dosa yang paling besar, teman-teman. Nggak percaya sama Tuhan. Nggak percaya itu bukan saya nggak percaya dengan apa yang, oh ini benar. Setuju dengan apa yang dikatakan Alkitab. Bukan, tapi dalam prakteknya, Anda percaya apa enggak sama Tuhan? Ya. Lihat apa yang dikatakan. Kalau ada orang akhirnya menunjukkan karakter Tuhan, ini tentang hamba yang jahat, dikatakan. Orang yang egois menganggap Tuhan sebagai pemilik karakter miliknya. Akhirnya kita bawa pekabaran yang kita pilih-pilih. Kenapa orang Advent itu dibenci sekarang di dunia ini? Karena pekabaran kita sering bukan mewakili Tuhan. Itu mewakili karakter siapa? Karakter kita yang Laodikia ini, teman-teman. Yang sok tahu padahal nggak tahu. Itu karakter Laodikia. Itu yang kita bagi-bagikan keluar kan. Akhirnya orang bilang apa? Wah, Yudaisme katanya. Wah, gak punya kasih orang Advent. Wah. Kenapa? Karena kita adalah hamba yang jahat. Kita ini orang-orang egois. Ya. Yang kita anggap Tuhan tuh sama kayak kita. Jadi orang Farisi, orang Yahudi, mereka bilang Tuhan itu gak mungkin gak cuci tangan. Tuhan itu gak mungkin petik itu di hari Sabat. Tuhan itu nggak mungkin nyembuhkan di hari Sabat. Nggak mungkin. Kenapa, teman-teman? Karena mereka pikir Tuhan itu kayak mereka. Bukan mereka yang harus kayak Tuhan gitu loh. They create their own Jesus, kata Rono buat. Apa problem daripada orang Farisi? Orang Yahudi? Orang Yahudi itu akhirnya create juru selamat pribadinya. Padahal Yesaya pasal 53 dibaca. Juru selamatnya itu harus apa? Luka-luka, kesusahan, dia nggak menarik. Tapi mereka bilang, nggak mau, kami nggak mau kayak gitu. Apa yang mereka bentuk dalam pikiran mereka? Juru selamat kami akan datang, bebaskan kami dari bangsa Roma ini. Punya kuasa. Apakah itu Jesus yang dikasih tahu Alkitab? Apa mereka nggak belajar? Tapi mereka itu selalu create their own Jesus yang sesuai dengan diri mereka, teman-teman. Ya, mereka nggak kenal Tuhan sesungguhnya. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Yang saya bilang, ini bukan tulisan Nyonya White ya. Hati-hati mengutip juga. Di EGW Writing pun belum tentu itu tulisan Ellen White. Tapi kita boleh belajar kok dari situ. Ya, ini dari A.T. Jones. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya. Tapi saya kasih tahu dalam bahasa Indonesia dikatakan ada tertulis. Kuduskanlah hari Sabatku, dan itu harus menjadi tanda antara aku dan kamu, agar kamu mengetahui bahwa akulah Tuhanmu. Jadi salah satu cara mengenal Tuhan adalah menguduskan hari apa? Hari Sabat. Lalu berikutnya, oleh karena itu, mengenai hari Sabat, orang yang menguduskannya dapat mengetahui bukan hanya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Oke? Tetapi bahwa Tuhan adalah Tuhannya. Ini dalam banget sebenarnya, teman-teman. Siapa yang pemegang Sabat terkuat? Orang Yahudi. Tapi orang Yahudi cuma kenal, ya itu Tuhan, ada hari Sabat. Tapi dengan semua Sabatnya mereka, mereka nggak terima Yesus sebagai Tuhan. Kita bersabat, kita bukan mengakui, wah ada Tuhan. Tuhan itu begini, konsep ketuhanan begini, tauhid, bla bla bla. Tapi kita nggak terima dia jadi Tuhan kita. Orang Yahudi terima nggak Yesus jadi Tuhannya? Nggak terima. Tapi dengan Sabat, Anda harus terima bahwa dia bukan adalah Tuhan, tapi dia juga adalah sebagai Tuhannya kita. Banyak orang Kristen, terima kasih Yesus sudah mati di kayu salib, sudah berkorban, tapi jangan jadi Tuhan saya. Jangan mengatur hidup saya. Oke? Lalu berikutnya apa dikatakan? Namun mengenal Tuhan berarti mengetahui bukan hanya siapa dia, tapi juga what dikatakannya dalam bahasa aslinya,
lihat lagi yang berikutnya teman-teman. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana hari Sabat adalah satu tanda yang telah ditetapkan Tuhan, yang melaluinya orang-orang yang menguduskannya dapat mengetahui bahwa dia Tuhan. Jadi dengan Sabat kita tahu Tuhan itu kayak apa. Kalau kita benar-benar belajar Sabat kan, Eddie Jones bilang, itulah yang kita pelajari waktu itu teman-teman. Apa yang saya pelajari tentang Kolose 2:16? Ini bukan Sabat adalah bayangan. Kenapa? Di paragraf berikutnya dijelaskan oleh Tuhan. Sabat adalah Kristus. Bapa membuat Sabat itu di dalam Kristus. Tanpa Kristus tidak ada Sabat. Tidak akan pernah ada Sabat tanpa Kristus. Sedangkan orang Yahudi bersabat dengan mereka. Tapi maukah mereka terima Kristus? Dengan kata lain, orang Yahudi tidak bersabat. Yesus masih terus panggil mereka, ayo yang masih letih lesu dan berbeban-beban, kamu belum pernah rest. Datanglah kepada aku. Lalu mereka lihat orang-orang yang suka itu, mereka masih menista Sabat. Padahal ini orang-orang pemungut cukai lalu datang sama Yesus melepaskan semua beban mereka. Siapa yang gak bersahabat di sini sekarang? Anda kalau bersahabat, Anda tenang. Anda juga bersahabat. Bersahabat itu baru sampai semua. Kita masih punya kebencian apa sama orang. Keluarga kita bisa mengatakan. Kalau Anda bersahabat, Anda masih punya beban ya? Anda masih bisa bermusuhan dengan saudara Anda kan? Dengan istri Anda, anak-anak juga enggak. Lalu udah saya kasih, sudah rest. Saya kan Anda udah sahabat, masih pulang, masih ada masalah dengan tetangganya. Bukan sahabat. Ya, Anda nggak pernah lakukan. Terakhir, hal ini diikuti dengan kepastian yang sempurna bahwa pada hari Sabat ada orang yang menguduskannya dapat memperoleh pengetahuan Tuhan. Sabat yang benar akan ada orang-orang yang berhasil mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ya. Jadi saya nggak bisa berikan banyak tentang karena ini bentuk formal. Tapi saya mau berhati-hatilah dengan pemahaman kita, dengan pemikiran kita bahwa kita lebih mengenal sesuatu daripada kita. Seringkali kita nggak kenal. Banyak di antara kita berpikir kita sudah belajar lebih dalam. Tapi Alkitab dan non berdrama, Anda belum sampai. Anda seperti Artemas. Anda berlari, Anda beritahu sesuatu dengan penuh semangat. Itu hanyalah apa? Saya punya. Saya bukan bilang teman-teman tidak perlu mempelajari banyak hal. Kita harus belajar. Tapi dengan waktu yang singkat ini, kan? Berapa di sini yang mengatakan itu? Saya pribadi, saya bicara sedikit aja. Tahun 1997, saya pertama kali belajar Tuhan. Tapi pada saat itu saya orang yang tidak suka. Saya pergi ke opung saya, lalu opung saya kasih tahu saya tentang Tuhan. Tapi puluhan tahun setelah itu, tepatnya sekitar tahun 2007-2008, saya mulai belajar lagi. Tahun 2014 terjadi kehidupan. Saya sedih sekali. Banyak grup-grup saling mencaci, memaki teman-teman. Yang tadinya berteman pisah. Hanya sebagai pisah. Ini menangis. Bahkan kami tidak ditemani banyak orang. Pelayanan kami semua ditutup teman-teman. Orang-orang yang dekat dengan kami, ketika kami teks, respon mereka berubah langsung. Bahkan di country living ini ada yang melakukan seperti itu sama kami. Kami gak mau ditemukan, kami beda keyakinan.
yang jelas-jelas dia bilang nggak penting mempelajari itu kata Paulus. Tapi gereja kita berantem loh gara-gara 144 aja. Ada yang jadi Davidian karena wah ini nggak pernah dijelaskan Wahyu 4, 5, 6. Ini nggak pernah dijelaskan. Oh 24 22 itu begini, enggak 24 22 itu begini. Ada yang nggak pernah dituliskan. Kenapa? Nggak perlu kita bahas. Kalau enggak, Nabi itu udah kasih tahu semuanya. Kita akan mengenal konsep ketuhanan. Tapi kita diminta untuk kita bertikai dengan Allah. Terakhir saya pikir dengan satu ini khusus untuk teman-teman. Silakan belajar. Gak perlu belajar dari luar. Kita punya Alkitab kenali Tuhan. Tapi saya mau bilang, dulu teologi kita ketika mereka mulai belajar Alkitab, terjadi juga pertikaian. Kalau Bapak ini dari pausan dari setan. Tapi dalam murid tidak pernah membahas perkara-perkara yang bersifat kontroversial. Kenapa? Karena itu bukan makanan spiritual yang baik. Nyonya White katakan selama 50 tahun sudah semua terang diberikan. Tidak ada tambahan tentang 144 itu tentang ketuhanan, gak ada. Kalau ada itu kita sendiri yang clear. Saya nyatakan itu nggak masalah. Sekali saya bilang kakak, saya akan bagikan karena dari dulu ribuan kan. Kita hanya akan semakin sulit untuk masuk dengan semua. Di saat kita sedang berjuang melawan dosa-dosa saya, kita hanya akan memupuk beban-beban yang lebih banyak lagi sebagai umat Tuhan. Nah kalau begitu, di sisi orang berdosa itu, sudah baca apa yang dia? Ketika Sanherib mau hancurkan sisa-sisa Islam, dia bilang, saya harus berlupa untuk sisa. Kita ini sudah tinggal di sini. Bagaimana kita bisa menang? Bagaimana orang akhirnya mau dilihat dunia? Ya elah, orang akhirnya aja soal doktrin. Gak satu. Apa yang terjadi? Bukan artinya kita harus bersatu dalam kesalahan ya. Tapi apa? Kenapa kita sering konflik? Karena hal-hal yang tidak patut dipelajari sampai mendalam dianggap terlengkap. Bukan inti. Apa inti pekabaran kita? Ya pekabaran 3 malaikat. Kalau nggak ada disebutin sana, jangan dikarang-karang. Ini pekabaran malaikat pertama nih, isinya ini. Pekabaran malaikat ketiga 144.000 nih. Nggak ada nih. Kecuali ada ditulis ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bantu teman-teman. Intinya adalah belajar Alkitab. Tapi di saat kita belajar, mari kita dapatkan apa yang kita belajar. Ya, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, kesimpulannya hanyalah apa tadi yang disebut mengenal apa? Karakternya. Semua bicara tentang apa dan karakter. Teman-teman boleh gali semua yang dikatakan Alkitab. Kita tutup para. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan kami bisa dapatkan pada siang hari. Sesungguhnya kami benar-benar merindukan untuk mengenal Tuhan yang dekat. Namun sering di antara kami hanya sebatas mengenal Tuhan di depan. Sebagaimana sering kami lakukan juga mengenal pasangan kami, mengenal sesama kami. Namun bahkan belajar pada siang hari ini tidak membuat kami mengenal Tuhan lebih benar. Satu-satunya cara kami mengenal Tuhan lebih benar adalah membangun hubungan kami setiap hari dengan Tuhan. Berhubungan lebih intim dan lebih intim lagi dengan Tuhan. Tolonglah kami. Kami tidak
beritahu kami Tuhan, apa yang menjadi makanan kami sesungguhnya. Kami tidak tahu harus memohon seperti apa. Kami berdoa untuk kami yang mengaku Tuhan di akhir zaman. Kami mengaku menanti kedatangan Tuhan. Kami mengaku menantikan satu kecurahan hujan air itu. Namun apa yang kami lihat? Pertikaian demi pertikaian saja yang terjadi. Oleh karena kami egois, sering kami tidak mewakili karakter Tuhan. Kami hanya membawakan karakter kami masing-masing di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kami mohon, kami tak mampu mengubah karakter kami. Oleh karena itu kami mohon, tolong ubahkan karakter kami. Agar kami bisa memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Pimpin kami setiap hari untuk belajar Alkitab, mencari karakter Tuhan bersama. Biar fokus kami tidak bias. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran yang lain menghalangi kami untuk mengenal Tuhan. Kami berdoa, saudara-saudara kami yang memilih untuk berkonflik, memilih untuk berkonflik dalam pekabaran apapun Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Sehingga firman Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Satu Tuhan, satu kita, satu Tuhan. Kami semua